waktunya sampean memberikan tumbal. Kalau yang namanya takdir itu kan pasti ada penyebabnya, atau Bu? Kalau di data analitiknya itu katanya film di Indonesia itu yang laku 2. Yang pertama horor, yang kedua komedi. Dan dari situ kami berupaya mencoba izin tentunya kepada Dewan Pengawas apakah diizinkan membuat film horor. Diizinkan, namun ada message yang harus dibawa sehingga ketika para penonton ini melihat film ini ada insight setelah dia melihat film ini. Dan tentunya tadi disampaikan bahwa jangan main-main ya dengan kutukan gelap ini. Jadi artinya lebih baik tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Di mana ini kita lakukan tentunya dengan harapan untuk memberikan hiburan kepada penonton dan juga ada message yang dibawa. Di mana di dalam film ini tentunya ada hal-hal seperti budaya, kemudian juga tradisionalnya masuk. Dan ini adalah konsep yang dibawa nanti oleh Perum PFN di dalam kedepannya menjadi film financing company. Mungkin dalam hal ini saya sampaikan bahwa tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita akan buat ya totalnya ada 10 tapi mungkin bertahap 5 film dengan konsep adalah matching fund. Jadi matching fund adalah ketika production house ya memiliki ide kemudian kekurangan biaya katakan untuk produksi, nah kami yang akan mematchingkannya. Sehingga kolaborasi yang sekarang kami lakukan sebetulnya adalah pilot project untuk film financing company. Kami mendapatkan sourcing of dananya dari off-taker kami dari Maxstream. Nanti Mas Oji jelaskan. Kemudian kita cari PH yang memang mau bridging untuk production film ini. Main-main dengan kuasa gelap ini. Tapi saya itu belum dapat apa. Pembiayaan film PFN nanti mungkin Pak Dwi sama Bu Chandra yang akan lebih jelasin, bekerja sama dengan Japan Studio dan didukung dari pihak Telkom terutama Maxstream. Di sini ada perwakilannya Pak Ujit, nanti akan lebih menjelaskan lagi. Tapi pendek aja cerita ini sebenarnya cerita yang sangat simpel, cerita tentang kebiasaan kita urban legend lah di Jawa. Ini ceritanya sebenarnya cerita yang saya bikin itu sebenarnya udah lama. Sebenarnya saya riset lagi itu sama seperti teman-teman wartawan, ini adalah tugas jurnalistik saya menulis reportase tentang dunia mistik di Indonesia. Saya kebagian di Jawa dan Bali. Nah, begitu saya Jawa di daerah Madiun, kemudian Solo, saya dapat cerita tentang ada kebiasaan ritual orang pesugihan, jaran penoleh yang diikuti oleh beberapa orang yang pengen kaya di sini lah. Yang salah satu contohnya adalah Juragan Batik yang Susana ini. Nah, kebetulan jodohnya baru tahun ini bisa difilmkan karena kebetulan bapak-bapak di sebelah saya kanan ini setuju dengan ceritanya. Jadi saya produksi dengan dukungan pemain-pemain yang luar biasa ini. Ada Gisel, Jeja Inge, ada Sertami yang khusus datang dari Jogja, ada si kecil nih Gebi, kemudian juga terutama juga dari Zaman Studio itu sebagai rekanan itu sangat mendukung. Kira-kira sih itu aja sih, bahwa saya cuma menuangkan cerita soal pesugihan yang sebenarnya ini dari tahun 70-an sampai sekarang masih ada di Jawa, tapi salah satunya saya angkat jaran penoleh. Kenapa? Karena ini bukan pesugihan yang populer, yang biasa. Kita biasa mungkin kita lihat babi ngepet, kemudian ada tuyul, ada yang lainnya, tapi ini pesugihan jaran penoleh. Ini jarang sekali diketahui, nggak populer karena apa? Karena tumbalnya berat. Jadi nggak Apa lomba dari jaran penoleh? Skala risikonya kamu yang menanggung sendiri. Neng kita dirahasiane wong loro. Tanya juga seluruh jajaran produser yang sudah mempercayakan karakter Sari. Nah,
pertanyaan khusus Mbak Tel nih, apa yang kemudian membedakan gitu ya? Biasanya kan selama ini orang selalu tahu saya itu emang ya udah film yang biopik gitu karena katanya wajah saya itu kuno gitu ya. Wajah-wajah zaman dulu gitu. Saya juga bingung. Padahal saya anak kekinian banget. Terus Jawa ya memang karena saya dari Jawa, saya dari Jogja gitu ya. Tapi di sini adalah saya tentu saja langsung mau menerima tawaran untuk bermain di film Anak Titipan Siran ini karena saya hampir tidak pernah, jarang sekali mendapatkan peran antagonis. Ya, jadi ini adalah bagian juga tadi kalau Cik Ingrid bilang ingin turut memajukan perfilman Indonesia, tentu saja ingin juga memberikan yang terbaik ya sebagai seorang aktris seni peran gitu. Bahwa kemudian ini menjadi eksplorasi saya yang baru ketika tidak hanya genre ya, tapi juga kemudian secara peran gitu ya. Karena selama ini saya selalu mendapat peran yang tertindas, apa wajah saya tertindas kali ya? Enggak. Maksudnya selalu dapat peran yang protagonis, kemudian di sini mendapat tantangan yang baru seperti itu Mbak Tel. Dika, enggak dengar ibu panggil ya? Bu, lihat Bu, ada gudang dari tadi di sana. Media, thank you buat kehadirannya, udah nonton dan kesediaannya buat meliput kita hari ini, menjawab pertanyaan Mbak Tel nih. Itu sebenarnya aku juga bingung, padahal kita swear Mas, aku juga udah berantakin rambut, bener kan? Itu swear deh kan, kalau continuity kan rambut udah harus jatuh, itu udah gini, udah basah, disemprotin apa juga Kucel muka udah dihitem-hitemin semua udah, cuman kayaknya emang karena rambutnya tebal dan potongannya pendek, jadi karena itu emang cepet kamu banget. cantik. Ya Allah. Jadi aku tuh sebenarnya kok masih rapi aja sih rambutnya. Sebenarnya juga kan kadang kalau kita sebagai penonton kan Gisel juga, kalau penikmat kan juga agak jeli kan, kadang-kadang pengennya tuh udah seberantakan mungkin. Jadi aku tuh udah sampai berantakin, udah lari-lari, udah apa biar keringetnya tuh selain cuman efek yang dibuat sama teman-teman makeup kan pengen juga lebih kelihatan gimana natural gitu. Udah Mbak Tel nih. Swear udah. Cuman kayaknya memang udah ya segitu aja berantakan. Jadi dikasih